Halo semuanya, Shalom dan selamat siang buat kita semuanya. Mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya kita masih bisa hadir dalam perkuliahan hari ini, yaitu pada mata kuliah Hukum Bisnis. Kami di sini ingin memaparkan hasil dari diskusi kami yang berjudul Perjanjian Usaha. Sebelum kami memaparkan hasil diskusi kami ingin berterima kasih kepada Ibu Rini Herliani SE MSI AK sebagai dosen pengampu hukum bisnis pada hari ini, dan juga kepada teman-teman kami yang telah turut hadir dalam perkuliahan pada hari ini. Sebelum kami memaparkannya, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Di sini, saya Yulika Purbas sebagai moderator dan sebagai pemateri yang kedua, dan juga kepada rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Bicis Giyuta Barat sebagai pemateri yang pertama. Saya Mutiara Arta Valentina Gutem sebagai pemateri ketiga. Baik, di sini kami telah memperkenalkan diri kami, dan sekarang kami akan memaparkan hasil dari diskusi kami. Kepada pemateri yang pertama kami persilahkan. Saya akan membahas tentang pengertian perizinan usaha. Pengertian perizinan adalah merupakan suatu pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Pengertian surat izin usaha perdagangan atau SIUP adalah suatu izin untuk mengesahkan atau melegalkan berdirinya satu usaha. Surat izin ini dikeluarkan oleh badan hukum. Tidak semua jenis usaha wajib memiliki perizinan usaha SIUP. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 46/2009, SIUP hanya diwajibkan bagi setiap pelaku usaha dengan kekayaan bersih di atas 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan. Tetapi, usaha dengan kekayaan bersih di bawah 50 juta tetap dapat mengajukan SIUP jika menghendakinya. Di sini juga saya akan membahas tentang perizinan kerja yang dikemukakan oleh beberapa para ahli, diantaranya yaitu yang pertama, Profesor R. Imam Soepomo mengemukakan bahwa perizinan kerja ialah salah satu perizinan di mana pihak kesatuan, yaitu buruh atau pekerja, yang mengingatkan dirinya untuk bekerja dengan menerima upah dan pada pihak lain, dan menjanjikan yang menginginkan dirinya untuk mempekerjakan dengan membayar upah. Yang kedua adalah Profesor Subekti mengemukakan bahwa perizinan kerja adalah suatu perizinan antara seseorang pekerja yang menjanjikan dengan ciri-ciri adanya upah dan perjanjian, serta adanya suatu hubungan di mana pemberi pekerjaan berhak memberikan pemerintah yang harus ditaati pihak lainnya. Dan yang ketiga adalah Wiwiho Suejono mengemukakan bahwa perjanjian kerja adalah hubungan antara kerja dengan pemberi kerja yang umumnya berkenan dengan segala persyaratan yang timbul baik yang harus dipenuhi oleh pihak. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya sebagai pemateri yang kedua akan melanjutkan materi kami, yaitu unsur-unsur hukum perizinan usaha. Unsur-unsur perizinan usaha ini ada terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, adanya kaidah hukum. Kaidah dalam hukum perizinan dapat terbagi menjadi 2 macam, yakni itu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum perizinan tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan jurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum perizinan tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat, seperti jual beli lepas, jual beli tahunan, dan sebagainya. Konsep-konsep hukum ini berasal dari hukum adat. Yang kedua yaitu subjek hukum. Istilah lain dari subjek hukum adalah res person. Res person ini diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban subjek hukum dalam perjanjian bersama. Yang kedua yaitu subjek hukum. Istilah lain dari subjek hukum adalah res person.
First person ini dapat diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum dalam perizinan kerjasama ini adalah badan penyelenggara selaku pemberi kerja, yaitu PT Jamstek, dan pelaksana layanan kesehatan selaku penerima pekerja, yaitu klinik kesehatan. Yang ketiga, adanya prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu kontrak. Pada umumnya, suatu prestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1234 KUH Perdata terdiri dari beberapa hal, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Yang keempat yaitu kata sepakat. Dalam pasal 1320 KUH Perdata ditentukan 4 syarat sahnya perizinan, yang dimana salah satunya adalah kata sepakat atau konsensus. Kesepakatan merupakan unsur mutlak terjadinya perizinan kerjasama. Kesepakatan dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa kesepakatan ialah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak. Yang kelima adalah akibat dari hukum. Setiap perizinan yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selain beberapa unsur di atas, untuk sahnya suatu perizinan harus memenuhi 4 unsur, yaitu yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat sesuatu perikatan. Dan yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan keempat, suatu sebab yang halal. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan pada pemateri yang ketiga. Selanjutnya, ada resiko dalam perizinan. Dalam teori hukum, dikenal suatu ajaran yang disebut dengan resikuler, yaitu ajaran tentang resiko, yang berarti seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian jika ada sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian. Ajaran ini timbul apabila terdapat keadaan memaksa atau overmatch. Pengertian resiko selalu berhubungan tentang adanya overmatch, sehingga seharusnya ada kejelasan tentang kedudukan para pihak, yaitu pihak yang harus bertanggung gugat dan pihak yang harus menanggung resiko atas kejadian-kejadian dalam keadaan memaksa. Menurut R. Subekti, yang dimaksud dengan resiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Sedangkan menurut Sri Rezeki Hartono, resiko juga merupakan suatu ketidakpastian di masa yang akan datang tentang kerugian. Resiko dalam perjanjian sepihak diatur dalam pasal 1237 ayat 1 KUH Perdata yang menentukan bahwa resiko dalam perjanjian sepihak ditanggung oleh kreditur. Sedangkan resiko pada perjanjian timbal balik diatur dalam pasal 1545 KUH Perdata bahwa jika suatu barang tertentu yang telah dijanjikan untuk ditukar musnah di luar salah pemiliknya, maka persetujuan dianggap gugur dan siapa yang dari pihaknya telah memenuhi persetujuan dapat menuntut kembali barangnya yang telah ia berikan dalam tukar-menukar. Selanjutnya, aspek hukum perizinan usaha. Ada beberapa aspek perizinan usaha yang biasanya diperlukan untuk mendirikan dan mengoperasikan suatu bisnis, yaitu yang pertama, izin usaha. Izin yang diperlukan untuk menjalankan jenis usaha tertentu yang mungkin dikeluarkan oleh pemerintah pusat, daerah, atau lembaga terkait. Yang kedua, izin lingkungan. Izin yang mengatur dampak lingkungan dari kegiatan usaha, termasuk pengelolaan limbah, polusi, udara, dan penggunaan sumber daya alam. Yang ketiga, izin bangunan. Izin untuk membangun atau merenovasi bangunan tempat usaha sesuai dengan ketentuan peraturan bangunan setempat. Yang keempat, izin kesehatan. Izin yang menetapkan standar kesehatan dan keamanan untuk jenis usaha tertentu, terutama yang terkait dengan makanan, minuman, atau pelayanan kesehatan. Yang kelima, izin operasional. Izin yang mengatur aspek operasional harian suatu bisnis, seperti jam buka, penjualan alkohol,
atau hiburan publik. Yang keenam, izin perpajakan. Izin yang diperlukan untuk membayar pajak usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Yang ketujuh, izin tenaga kerja. Izin yang mengatur penggunaan tenaga kerja termasuk perizinan untuk merekrut, menggaji, dan melindungi hak-hak pekerja. Yang kedelapan, izin perdagangan. Izin yang mengatur aspek perdagangan seperti izin impor, ekspor, atau distribusi produk. Aspek-aspek ini dapat bervariasi tergantung pada jenis bisnis, lokasi, geografi, dan peraturan yang berlaku di suatu negara atau daerah. Di sini saya akan membahas case method tentang perizinan usaha. Aspek hukum izin usaha UMKM atau yang bisa disebut dengan usaha dengan menggunakan metode semi-container portable. Melihat maraknya usaha perdagangan kecil-kecil dengan kontainer portable yang dilakukan oleh masyarakat sebagai usaha sampingan atau tetap, di mana seperti diketahui masih banyak usaha yang tidak mengurus izin usahanya, sehingga mengakibatkan kerugian. Pengurusan bisnis-bisnis ini, maka sebelum mendirikan suatu usaha, diperlukan izin usaha dari pemerintah setempat agar usaha perdagangan tersebut dapat berjalan dengan aman dan lancar. Hal ini membuat penulis penasaran dengan izin usaha kontainer portable. Sebagaimana kita ketahui, belum ada informasi lengkap yang menjelaskan atau mengatur secara spesifik mengenai usaha perdagangan portable container, baik berupa data, peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, atau perda, dan lain-lainnya. Sedangkan dalam mendirikan suatu usaha, perlu memperhatikan aspek hukum, mulai dari perizinan usaha dan pendaftaran perusahaan yang harus memenuhi ketentuan undang-undang atau peraturan pelaksanaan, termasuk hal yang harus didaftarkan oleh setiap perusahaan dan disahkan oleh perusahaan pejabat yang berwenang pada kantor terdaftar, dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, maupun mendorong laju perekonomian nasional sehingga dapat terwujud tatanan perekonomian yang sehat. Mengingat pentingnya usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, maka para pelaku usaha perlu mengurus perizinan perdagangan. Baik, adapun kesimpulan dari materi kami yaitu perizinan usaha adalah bahwa proses mendapatkan izin dari pemerintah atau lembaga terkait adalah langkah yang penting dan diperlukan dalam menjalankan sebuah usaha secara legal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan memiliki perizinan yang lengkap, usaha dapat beroperasi dengan lebih aman dan mendapatkan perlindungan hukum serta menghindari masalah yang mungkin timbul di kemudian hari. Bahwa perolehan izin dari pemerintah atau lembaga terkait merupakan tahap krusial dalam memulai dan menjalankan usaha secara resmi dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Proses ini memastikan bahwa usaha beroperasi secara legal, memenuhi standar keamanan, lingkungan, dan kesehatan, serta dapat memberikan perlindungan hukum bagi pihak usaha. Dengan memiliki perizinan yang lengkap, usaha dapat berjalan lancar dan terhindari dari potensi masalah hukum di masa yang akan mendatang. Sekian dari materi kami. Jika ada kesalahan atau kata-kata yang tidak menyenangkan, mohon dimaafkan dan terima kasih. Bye-bye.